Jadi itu sudah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Mohon maaf ya, tadi itu ada yang telepon, jadi nggak usah diangkat ya. Oke, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik santri, hari ini kita kembali bertemu dan bertatap muka ya. Alhamdulillah semuanya sehat, sehat semua ini. Bagaimana kabarnya? Sehat? Orang tuanya juga sehat? Sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Enggak ada yang main-main. Itu ada dua nikmat yang sering dilupakan sama manusia. Nikmat ini jarang disyukuri ya, sering dilupakan sama manusia. Apa itu? Sering dilalaikan, tidak dimanfaatkan dengan baik-baik. Apa itu? Adalah as-sihhatu wal faragh ya. Yaitu adalah sehat. Kesehatan. Orang ketika diberi sehat sering lupa ya. Dia sering lupa digunakan kesehatannya itu dengan cara berleha-leha, bermain-main, sibuk main game, sibuk urusan-urusan perkara duniawi, ya kan? Ya. Padahal usia kita ini terbatas. Ya. Nanti kalian semuanya tanpa terkecuali semuanya ini kan akan mati toh. Diberikan kesehatan. Nah, kapan dia sadar itu orang sehat itu baru begitu nikmatnya itu orang jadi orang sehat. Kapan itu dia sadar? Ketika dia sakit. Dia terbaring dari kasur, tak sakit. Ya. Baru dia, kenapa saya dulu waktu sehatku, waktu kuatku, ya. Orang-orang tua tanya nih orang-orang tua dulu. Orang tua yang sudah sepuh itu, nenek-nenek kalian, ya, yang sudah tidak ada giginya, tanya, apa yang kau sesalkan selama hidupmu? Nah, ya, waktu sehatku saya tidak gunakan untuk belajar, untuk beribadah, untuk menghafal Al-Quran. Kalau seandainya dikembalikan itu waktu-waktu mereka, ya, seandainya dikembalikan, mereka akan memilih dan menata hidup mereka dengan sebaik-baiknya. Itu orang tua kita itu. Nah, seperti itu. Guru-guru kita, tanya nih guru-gurunya kalian itu. Ya. Jangan ditanya yang lain. Saya sendiri ya, kalau sekiranya dikembalikan umur seperti kalian, saya akan persiapkan. Ternyata memang ya masih banyak dan banyak sekali ya waktu yang dilalaikan. Ya, kenapa saya dulu tidak belajar, tidak sungguh-sungguh belajar sampai sudah tua seperti ini ya, sudah punya ya sudah umur seperti ini, tidak bisa itu. Ya. Kalau dulu saya ya betapa pentingnya itu orang-orang ya, betapa berharganya itu dunianya orang-orang dewasa itu. Nah, kalian sekarang ini kan masih remaja, masih proses menuju dewasa itu. Nanti setelah kalian lulus kuliah atau sudah dituntut harus bekerja atau sudah dituntut sudah punya keluarga, nanti kalian akan matanya itu terbuka, pikirannya kemudian terbuka. Kenapa dulu saya tidak gunakan waktuku untuk menghafal Al-Quran, untuk beribadah, untuk belajar ini bahasa Arab dan lain sebagainya, semua ilmu untuk mengupgrade keahlian, maksudnya kalau yang suka masak, kenapa saya dulu tidak belajar memasak sampai saya jadi profesional? Kenapa dulu saya tidak kumpulkan duit seperti ini supaya saya bisa ya memiliki modal untuk berusaha? Kenapa dulu saya tidak bisa ya belajar untuk ya agar bisa skill saya itu
bagus dan bisa diandalkan, ya. Nah seperti itu. Maka dari sekarang saya kasih tahu, kalian harus persiapkan itu, jangan banyak bermain. Lalu kemudian ya sehat ketika sudah dikasih sakit baru dia sadar betapa nikmatnya itu orang. Dan sehat itu ya merupakan, orang mungkin bisa membeli alat-alat kesehatan ya, dengan uang yang dimiliki bisa membeli alat-alat kesehatan. Dia bisa pergi ke rumah sakit, tapi adakah orang yang bisa beli sehat? Ada di sini yang bisa beli sehat? Atau ada yang bisa jual sehat? Ada. Siapa di sini yang bisa jual sehat? Yusuf, di mana Yusuf? Yusuf, kamu jual sehat Yusuf? Tidak ada tuh. Tidak ada yang jual sehat di sini. Ya. Hanya paling tidak kalau dia punya uang, ya, dia hanya pergi berobat saja. Itu pun belum menjamin. Dia punya sakit gigi ya. Bayangkan itu ya, kalau sekiranya kalian di sakit gigi, ada yang pernah sakit gigi? Ada yang pernah angkat tangan yang pernah sakit gigi? Ya, saya juga pernah ya. Kita sama. Sekiranya kalau kalian punya uang 1 juta, ya kalian sakit gigi, apakah kalian mau uang 1 juta atau ratusan juta itu sakit giginya kalian ini sudah tidak selesai, sudah parah nih, maksudnya sudah tidak terobati, maksudnya sudah sakit betul pasti tiap hari, kan sakit itu. Apakah kalian rela dengan uang kalian yang kalian memiliki uang umpamanya 100 juta, ya, orang itu Pak ya akan korbankan uangnya 100 juta itu demi sakit giginya bisa sembuh. Coba kalau begitu ya, saya tanya ya, kayak kita kasih naik sedikit lah ya, umpamanya la final atau laupan ya, saya mau kasih dia uang 1 miliar ya, 1 miliar, mau laupan? Mau ya? Atau saya mau kasih uang ya, atau saya mau kasih 1 buton tengah lah umpamanya, 1 buton tengah toh, saya kasih laupan ya, 1 buton tengah ya, dia kuasai itu untuk buton tengah dengan segala kekuasaannya toh, kekayaannya apa segala macam ya, laupan ya. Apakah tapi syaratnya besok dia sudah tidak bisa bangun, hanya dipikir-pikir saja. Mau laupan? Mau laupan? Tidak mau tuh. Atau ya saya kasih uang laupan atau dikasih uang ya, ada orang kaya di dunia ini, dia kasih uang ya ratusan triliun ya kepada Lasahlan, tapi syaratnya besok Lasahlan sudah tidak bisa bangun. Mau? Mau Sahlan? Tidak mau. Kenapa? Kenapa tidak mau Sahlan? Ya, berarti uang, harta dunia yang kita tumpuk-tumpuk ini tidak lebih berharga daripada kesehatan kita. Ya. Atau begini laupan, atau beginilah Laawi, saya kasih uang 100 juta. Ya, tapi saya congkel matanya. Mau? Syaratnya mau dicongkel matanya? Tidak. Kenapa tidak mau? Ya. Tidak mau? Nah, berarti kesehatan ini paling berharga. Kita ini semuanya kaya ini. Ya, kaya dengan kesehatan kita ya. Ya, dengan tubuh yang kita miliki sehat. Atau mungkin mau dikasih berapa triliun tapi dia syaratnya tidak usah ya, dia tidak bisa mendengar atau ditampoli mulutnya begini. Mau? Tidak mau tuh. Berarti memang kesehatan kita ini lebih berharga daripada dunia ya. Laupan, menghadap ke sini laupan. Mau belajar sama Laawi? Mau belajar sama Laawi laupan? Ya makanya kita bersyukur diberikan kesehatan. Ya kalian ya, adik-adik sekarang ya semuanya di sini yang hadir di sini semuanya diberikan kesehatan. Ada teman-temannya kalian yang diberikan kesehatan
ya, tapi tidak diberikan ya nikmat yang kedua, tidak diberikan nikmat yang kedua, yaitu al-faragh. Faragh itu kesempatan, waktu luang, ya, kesempatan, ya, girah untuk dalam kebaikan, ya, itu yang sering dilupakan. Ya sudah dikasih ya kesehatan, ya dia sehat, dia kuat, dia bisa jalan ya berkilo-kilo, ya, dia bisa ya masih sehat, tapi untuk hadir di tempat ini mereka tidak sanggup, tidak sempat. Karena apa? Karena sibuk dengan gamenya mereka, dengan hobinya mereka, dengan teman-teman nongkrongnya mereka. Ya asik, orang-orang yang sering nongkrong ya, teman-temannya kalian itu ya, semuanya saya kira semuanya bisa apa suka dengan nongkrong ya, suka dengan main HP ya, main HP apalagi main TikTok. Itu orang-orang yang main TikTok itu 1-2 menit, 3 menit, 5 menit sampai berjam-jam itu sanggup. Tapi untuk hadir di tempat ini hanya berapa 1 jam saja tidak sanggup. Maka kalian bersyukur ya, sudah dikasihkan kesehatan ya. Ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasihkan kesehatan, lalu kemudian ya diberikan waktu luang dan untuk bisa hadir di tempat ini ya. Dan buhul rezeki ya, kalian harus tahu ya, buhul rezeki itu ada di majelis ilmu ya. Ya, buhul ketenangan, buhul itu tahu, simpul, kamaya ono pahakano hadaki, kamaya ono tempat ya, mengakarnya itu, tumbuhnya itu rezeki ya, ada di majelis-majelis ilmu seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya orang tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buhulnya rezeki, kalau mau kaya, kalau mau dibayar utangnya, dia punya utang semua, ya. Kalau mau dibayar, datang rajin-rajin ke majelis ilmu, belajar. Niatkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau mau rezeki, ya, semuanya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya, salah satu caranya dengan menghadiri majelis ilmu, mengaji, ya salat, beribadah dan lain sebagainya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, majtama'a qaumun fi baitin, ya, siapa saja ayo. Ya. Siapa majtama'a qaumun fi baitin, ya dengarkan. Tidaklah suatu kelompok ya orang-orang itu berkumpul di dalam suatu majelis ilmu ya, yatluna kitab Allah, mereka di dalamnya itu sedang mengaji, baca Al-Qur'an. Ya, kalian di sini ngapain? Tujuannya kalian ngaji. Berarti masuk enggak di kelompok itu enggak? Majtama'an, orang berkumpul dia di dalam majelis ya. Majtama'a qaumun fi baitin, tidaklah min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di antara rumah-rumahnya Allah, di rumahnya Allah itu seperti masjid, seperti ini. Yatluna kitab Allah, mereka di dalamnya itu sedang membaca Al-Qur'an. Tujuannya mereka untuk membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan kemudian mereka itu saling mengajarkan Al-Qur'an, ya. Saling mempelajari ilmu Al-Qur'an, disampaikan itu di dalamnya ya tentang ayat-ayat Allah dan dipelajari ilmunya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ya akan turun kepada mereka itu adalah as-sakinah, ketenangan. Ketenangan itu banyak ya. Ya. Dengan hati ya. Paling tidak ada ini, lihat buktinya ini. Tenang dia. Bisa tidur. Tenang enggak? Tenang. Dia lupakan itu perkara-perkara dunianya tuh. Perkara gamenya semuanya, tenang dia dengan tidur. Tapi jangan juga sengaja tidur, Pak ya. Sengaja tidur ini.
illa nazarat alaihim sakinah, ya, wa haffathumul malaikah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah itu turun mengalir kepada orang-orang yang bermajelis ilmu. Rahmat Allah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat dari Tuhanmu itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari seluruh dunia ini. Ya, dan orang-orang yang bermajelis ilmu itu akan mendapatkan rahmat, dialirkan ke dalam diri-diri mereka, atau orang-orang yang bermajelis ilmu itu ar-rahmah, mengalir itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun itu kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, ya, dan rahmat dari Allah itu lebih baik, ya, lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Nah, apa kalian kumpulkan apa yang paling terbaik di dunia ini? Ya, harta, ya, tahta, apalagi? Popularitas, ya, pengen terkenal gitu kan? Ya, punya emas 2 gunung 3 gunung, ya, punya dunia, ya, terkenal, ingin dikenal di dunia, jadi artis dan lain sebagainya, ya. Semua pengen, semua ada, tapi semua itu kata Allah nikmatnya dunia ini, punya istri cantik, ya, punya suami, ya, punya duit banyak, semuanya Pak, yang dikumpulkan, yang terkumpul di dunia ini, yang nikmat di dunia ini itu, ya, tidak lebih baik daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat rabbika khairum mimma yajma'un, rahmat dari Tuhan kalian itu adalah lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Nah, seperti itu. Wasyiatumur rahmah wa haffathumul malaika, lalu kemudian malaikat menaungi mereka, membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang bermajelis ilmu, ya, bentangkan sayapnya. Ya, meskipun mungkin saat ini kita tidak melihat malaikat, di dunia kita tidak melihat malaikat, tapi di akhirat nanti, ya, kita akan melihat malaikat, insyaallah. Nah, seperti itu. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama kita yang bermajelis ilmu ini di hadapan para penduduk langit. Ya, La'awi bin siapa? Siapa namanya, orang tahu La'awi? La'awi bin Fulan umpamanya. La'awi bin Fulan hari ini dia lagi bermajelis di saat ini jam sebegini dia sedang bermajelis ilmu di Masjid Al-Amin Lantongau, dan dia sedang mendengarkan, ya, secara seksama. La'aldi sedang bermajelis tapi dia tidur. Tidak, ya. Ya. Disebut-sebut namanya. Siapa yang tidak ingin disebut namanya sama Allah? Siapa yang tidak? Disebut sama presiden saja, Bapak Bupati, ya, kepala desa. Lah sahalan ini anaknya ini, dia bangga, dia bangga, toh? Bangga. Orang kepala desa saja disebut sama kepala desa saja bangga, dia sudah, atau disebut sama gurunya, ya, di hadapan teman-temannya, itu murid saya, masya Allah, ya, itu bangganya itu, ya, masya Allah, dia bangga, dia disebut, apalagi Allah yang sebut-sebut. Nah, seperti itu. Maka orang-orang yang bermajelis itu kata Nabi akan dijanjikan, ya, mereka itu, ya, akan disebut-sebut namanya di hadapan para penduduk langit, ya. Makanya disebutkan itu, tahu Uwais Al-Qarni, ya, Uwais Al-Qarni itu dia tidak terkenal di penduduk bumi, tidak terkenal, tidak ditahu orangnya, ya, penampilannya kusut lusuh. Nah, pokoknya seperti ya, hanya pakaiannya hanya itu saja pakaiannya. Bayangkan itu, Pak, badan dia seorang pemuda, tapi dia rela hidup dengan sederhana, dan memang seperti itu kehidupannya, tidak dikenal, ya. Kalian pernah melihat orang yang tidak dihiraukan kehidupannya, maksudnya dia
kusut, pokoknya miskin dan lain sebagainya, menghumpi orang awet tahun dunianya, dan orang-orang tidak memandang dia. Pernah lihat begitu? Tidak terkenal, Pak. Kalau kalian pengen lihat seperti itu, ya, pergi di di Paria, baru di belakang rumahnya Haryanto ini, itu ada orang pemuda, kerjaannya di hutan. Pemuda yang hanya kerjaannya itu palu-palu batu saja, tinggal di hutan. Nah, seperti itu. Orang tidak tahu itu siapa. Dan orang tidak penasaran itu siapa. Maksudnya dia hanya jalan kehidupannya. Dia tidak tahu kehidupan begitu. Ada pemuda itu, ya. Dan Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal, tapi dia berbakti sama orang tuanya, dan dia paling terkenal di penduduk langit. Doanya kalau dia berdoa langsung dikabulkan doanya, langsung dikabulkan doanya. Mubarak, kembali ke tempat duduk Mubarak, tutup mushafnya. Lazan sudah bisa baca Quran, tak? Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bermajelis di sini tidak akan rugi. Bahkan di sini kalian dengan hadir di sini kalian sudah berbakti sama orang tuanya. Ya, sudah berbakti sama orang tuanya. Kalian jalan di sini, jalan kaki, hitung-hitung bilangnya kalian berapa kalian, baru kali 10 kebaikan. Ya, setiap satu langkah itu terdapat 10 kebaikan dan dihapus dosanya. Itu untuk kalian dapatkan, juga orang tuanya seperti itu juga dapatkan. Siapa yang tidak bangga, toh? Nah, seperti itu. Jadi kalian di sini tidak hanya menuntut ilmu, tapi di antara bentuk kalian berbakti sama kedua orang tua. Oke. Baik. Tadi itu reklame, iklan. Kenapa kamu lah salan? Belum, masih reklame, itu iklan. Intinya ini masih sedang berlanjut, ya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang riba. Ayo, masih ingat ya, kita kaitkan dulu dengan pembahasan sebelumnya. Apa itu riba? Siapa namamu? Rifal. Rifal, sebutkan apa itu riba? Bukan contohnya, pengertian. Tidak tahu? Tahu atau tidak? Riba adalah suatu bentuk pinjaman barang atau jasa yang kita miliki kepada orang. Ya. Alawi, tunjukkan jati dirimu, Alawi. Kemampuanmu sama teman-temanmu. Apa itu riba, Alawi? Lah, Yusuf. Jangan ketawa-ketawa, Yusuf. Jangan senyum-senyum. Ayo, tunjukkan jati dirimu. Yusuf? Tidak tahu? Jangan ada yang main-main, laupan. Lah, siapa ini? Farol. Ayolah Farol. Lah, final? Bunga. Jadi riba itu sama dengan bunga. Maksudnya itu sama, ya. Persamaannya, ya. Tapi apa pengertiannya? Ketika kalian ditanya riba itu bunga, ya bunga itu apa? Bunga itu riba. Nah, ya, riba itu adalah, kata para ulama, setiap pinjaman apa? Pinjaman uang. Setiap pinjaman uang yang disyaratkan ya mengambil kelebihan atau manfaat, maka disebut riba.
Ya. Contohnya siapa yang bisa kasih contoh? Lawi. La Rifal, ayo Rifal. Contohnya seperti seseorang yang mengutang pinjam sebesar 10 miliar dengan bunga 0,5% ketika peminjam itu mengembalikan uangnya, maka uangnya berubah menjadi dia dari 1 miliar menjadi 1,6. Nah, iya, dengan bunga tadi ya. Dengan tambahan bunga. Contoh sederhananya yang lain? Saya. Ayo, bisa ayo Salen. Katanya udah pinjam uang 1.000. Terus Saya bilang nanti kesimpulan kan 2.000. ya kasih pulangan 2.000. Atau tidak mesti 2.000. Ya, umpamanya Laupan dia pinjam sama La Sahlan, ya, dia pinjam uang 1.000, ya. Dia datang Laupan, Sahlan, sama pinjam uangmu 1.000. Dia bilang Sahlan, boleh? Kapan ya kamu kasih pulang? Besok. Nanti saya dapat uang jajan besok. Ya. Nanti besok kamu harus kasih pulang, kasih kembali 1.000 ditambah dengan 1 roti. Ya. Rotinya itu adalah riba. Ya. Fahim tum? Bukan hanya dalam bentuk uang. Tapi dia mengambil manfaat. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang dia mensyaratkan adanya manfaat, dia ambil manfaat itu dari orang yang meminjam, maka fahuwa riba. Nah, paham tum sampai di sini? Paham? La Yusuf. Paham? Ya. Oke, baik. Sampai di sini paham ya? Pengertian tentang riba. Soalnya biar kalian, kenapa diulang-ulang ini? Karena ini penting. Akan berkaitan dengan kehidupan kalian nanti ya, setelah ini. Ya. Kedewasaan ya. Kalian akan dewasa, kalian akan bagaimana itu dihadapkan dengan transaksi-transaksi yang ribawi, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sekarang itu kalian pergi ke mana saja itu ada iklan riba. Ya, beli mobil kredit. Nah, kredit itu ada ribanya itu. Kan banyak tuh. Beli motor kredit tuh ada banyak tuh. Banyak. Kredit itu adalah dari sistem riba. Belum lagi setelah sudah ditambah dengan bunga-bunga itu, ketika terlambat bayar utang itu tiap bulan, store utang berapa hari didenda, ada dendanya, dikenakan sanksi berapa ribu, berapa persen begitu ya. Jadi sistem ribawi pinjam itu ya, apalagi dalam sistem perbankan konvensional yang itu sangat parah ya, sangat parah. Nah, seperti itu. Kemudian hukumannya untuk transaksi riba itu apa? Seringan-ringannya transaksi. Ya, bisa lah ya. Hukumannya. Ya. Ibu ya. Jadi hukuman seringan-ringannya hukuman riba itu sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Oke, baik. Jadi dan itu ya, ketika transaksi ribawi ini menjalar di seluruh elemen lapisan masyarakat, dampaknya apa terhadap ekonomi? Pertama ya, Yang kaya tambah kaya. iya, yang kaya tambah kaya. Ya, orang-orang yang berduit seperti umpamanya dia sudah jadi orang kaya di desanya, maka dia menarik membuat jasa pinjam meminjam ya, pinjaman, bisa meminjam umpamanya. Dia datanglah siapa? La Sahlan meminjam. Dia minta bantuan, tolong saya ini kasihan.
saya ini mau operasi ini, ya sakit dan membutuhkan uang, ya kan orang kalau pinjam uang itu kan dia butuh. Ada yang pengen operasi toh, lagi sakit keluarganya, pengen operasi, dia butuh dana 50 juta. Kemudian orang yang kasih pinjam uang itu dia kasihkan, dia malah dia tidak bantu Pak, dia kasihkan uang dan dia tambah siksa itu dengan riba, dengan bunganya tadi. Laupan, jangan begitu laupan. Ya. Nah seperti itu. Jadi orang kaya, ya tambah kaya dengan ribanya. Ya, uangnya tadi hanya dia kasih pinjam 50 juta, jadi 75 juta umpamanya. Dan orang miskin tambah ditekan. Orang yang tadinya kesusahan, butuh duit, tidak punya uang, ya tambah ditekan dengan ditumpuk-tumpuk utangnya. Akibatnya apa? Ya, orang bisa jadi gila, banyak jadi pencuri. Ya salah satunya untuk bayar utang, ya mencuri, stres, ya stres jadi gila semua, ya dan lain sebagainya. Oke baik, sekarang ya kemudian larangan riba di dalam Al-Quran dan Sunnah kita akan membahas, ya dengarkan apa ongkir itu, ya ongkos kirim, ongkos kirim. Berapa ongkirnya? Maksudnya ini kamu mau beli sesuatu toh, umpamanya masalah dia beli online toh, saya jualan online, saya jualan tuli-tuli umpamanya, tuli-tulinya 1.000, dia beli lasalan, dia japri saya DA. Kalau sekarang kan bisa lewat Shopee apa segala macam toh, ya sama itu seperti itu. Pak Guru, saya mau beli tuli-tuli 10.000. Berapa ongkirnya? Ongkos kirimnya, maksudnya saya antarkan di rumahnya. Berapa ongkirnya? Ya, 10.000 berarti 10 tuli-tuli dengan ongkirnya tidak apa-apa 5.000 saja. Ongkirnya berarti 15.000. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Halal. Nah, jasa ongkir itu kemudian ya Shopee bekerja sama dengan ekspedisi seperti apa itu? JNT yang jasa ongkir itu toh. Nah, seperti itu. Itu mereka itu jadi ya jasa ongkir itu mereka. Nah. Paham Tom? Paham sampai di sini? Paham. Ongkos kirim maksudnya itu jasa ongkir. Ongkirnya berapa? Ya. Makanya para penjual-penjual di Shopee itu sudah dikenakan dengan ongkirnya. Kadang ongkirnya ditanggung sama pembeli sendiri toh. Kadang COD, ya atau apalagi ya sudah bebas ongkir, free ongkir, ya. Nah seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Nah oke, baik. Jadi sudah paham tentang riba ya? Sudah. Oke, baik. Sehingga larangan riba itu sangat keras dalam Al-Qur'an, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ya ittaqullah, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Maksudnya apa? Ketika kalian sudah terlanjur meminjam uang di bank atau meminjam uang sama lasalan, dia tarik itu anunya, dia tarik ribanya umpamanya 1 juta, dia tarik ribanya 500.000, 1.500.000. Jadi kalian katakan sama lasalan, saya tidak mau kasih kembali lagi 500.000-nya, saya hanya kasih kembali 100 juta, 1 juta.
Karena riba itu sangat, taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Dan lasalan harus mengikhlaskan itu. Nah, seperti itu. Fa in lam taf'alu, bagaimana kalau orang-orang yang sudah dengar riba, ya sudah apa? Dia sudah dengar ini riba ini tidak boleh, ya, tapi masih terus dia lakukan, apa hukumannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan saja. Fa in lam taf'alu fa'adzam biharbin Allah wa rasuli. Jika mereka itu orang-orang yang telah disampaikan riba, larangan riba, tapi mereka masih lakukan, ya, fa'alam, ya, fa'adzam biharbin min Allah wa rasuli, maka mereka berarti telah mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Laupan, mau bikin apa laupan? Jangan ada yang main-main, ya. Kalian harus belajar jadi itu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian dan riba ini paling banyak mendatangkan petaka, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar. Riba itu, barang-barang ribawi itu, ya, tidak hanya pinjam meminjam, ya. Pinjam meminjam uang. Contohnya saling menukar barang yang sejenis. Contoh, beras dengan beras, beras dengan beras, ya, ya, kecuali dia beras yang sejenis dan sama itunya. Cuman kalau dia umpamanya ini 1 kilo, ini 2 kilo, 1 kilo lebih, itu tidak boleh. Itu barang-barang ribawi, ya. Atau emas dengan emas. Itu membeli, namanya itu beli emas, kan? Emas sama uang, emas diuangkan. Kalau sama nasi kuning Boleh, ya, ya. Kalau kan dulu orang berjualan kan barter, sebelum ada itu kan, sebelum ada jual beli, sebelum ada uang itu kan, alat transaksi uang itu, alat tukar itu barter, ya. Yang pergi di kebun, ya, dia tanam itu ubinya, dia pergi di pasar, ini ada ubiku ini, sama ikan, kasihkan ubi, begitu dulu. Ada ovaku ini, atau ada apaku, ada buah, ditukar dengan nasi, ya, dengan tofi, ya, atau dengan apa gitu kan, itu kan menukar, tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau yang sejenis itu harus sama, takarannya harus sama, tidak boleh satunya tidak kurang atau lebih, harus sama. Itu namanya, kalau dia berlebih atau kurang, itu riba. Perak dengan perak, makanan dengan makanan, ya. Jadi kalian harus paham. Nanti kita akan belajar macam-macam riba, ya. Kita akan sebutkan itu bagaimana macam-macam riba. Ada riba fadl, ada riba qard, ada riba baik, ya. Banyak. Nah, sebenarnya riba itu terbagi menjadi 2, riba dalam jual beli, ada riba dalam pinjaman, utang piutang, ya. Dan itu terbagi, dan itu akan kita pelajari di minggu depannya, insya Allah, ya. Biar kalian paham. Yang penting kalian sudah paham dulu tentang makna riba, ya. Kalian sudah tahu bagaimana itu ancamannya orang-orang riba, ya, dilaknat. La'anallahu akilar riba mukilahu wa katibahu wa syahidai, ya. Allah itu melaknat orang yang memakan riba, yang datang pinjam uang, orang yang memberikan pinjaman, ya, orang yang menulis, ya, jadi tellernya, ya, atau operatornya, ya,
atau yang menjadi saksi, yang menyaksikan itu semuanya yang tanda tangan. Semuanya adalah kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada apa? Ayo bertanya Lopan. Mungkin di kelas yang SMA? Ini Lopan ini. Siapa tadi? Sudah paling malas. Kalau La Farhan hadir? Hadir ya? Tenang dia, as-sakinah. Ya. Nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan di antara mereka. Al-Muzardin di mana? Al-Muzardin tidak kelihatan. Tidak. Kemana? Di rumahnya. Ini sudah berapa hari ini dia tidak hadir Al-Muzardin. Dan jadi kalau kalian nanti buka usaha, ya, ke depannya kalian mau pengen usaha, ya, lebih baik kalian kerja dulu, cari uang dulu ya. Jangan pinjam uang di bank, ya. Ada banyak itu orang yang pengen jualan-jualan ke sana kemari, dia pinjam uang ke bank. Ya. Ya, dia kerja itu dia putar itu modalnya, jualannya, untungnya itu ya dia bertarung dengan riba. Ya, dia harus itu utangnya dan tidak berkah seperti itu ya. Tidak akan berkah itu orang yang berjualan dengan riba. Kapan bisa dilakukan? Ya. Kapan itu riba bisa dilakukan? Ya, umpamanya. Jadi ketika umpamanya la Yusuf dia kecelakaan, pecah kepalanya. Umpamanya. Pecah kepalanya dan dikatakan dia harus operasi. Kalau dia tidak operasi ini dia akan meninggal ini besok. Umpamanya. Tapi bukan la Yusuf di sini. La Yusuf di tempat lain. Ya. Atau jangan la Yusuf, la Awi saja. Tapi la Awi di tempat di tempat jauh-jauhnya sana toh, ya, dia pecah kepalanya Al-Awi kecelakaan, ya, dan dia dikatakan sama dokter harus operasi, kalau tidak dia mati. Kemudian Al-Awi kan tidak, orang tuanya Al-Awi tidak punya uang, dan dia katakan untuk biaya operasinya itu 50 juta, umpamanya 50 juta. Orang tuanya tidak punya uang, sudah usaha, dia pinjam sama saudara-saudaranya, dia pinjam sama orang-orang kaya di kampungnya, tidak ada yang berikan solusi. Yang hanya ada bank yang bisa memberikan pinjaman dengan bunga seperti yang sudah ditetapkan, ya. Terpaksa daripada mati, ya, daripada nyawanya melayang, ya, maka pada saat itu boleh mengambil riba, utang riba. Bukan halal, ya, bukan halal, boleh, ya, tapi hanya sekedarnya saja, tidak lebih, ya. Nah setelah itu dilunasi dan diusahakan untuk biar ribanya itu tidak terlalu menyiksa. Faham Tom? Seperti itu. Hanya seperti itu saja ya.
Kalau sekarang ya orang mau beli motor pakai riba, padahal masih banyak ya, masih banyak motornya, atau mungkin sudah P3K, sudah PNS semua ya, pengen beli motor dengan cepat hingga dia menghalalkan riba. Padahal kalau dia kumpul itu uangnya, gajinya P3K mungkin 5 juta per bulan, 10 bulan kali 5 berapa? 50 sudah bisa beli motor. Hanya perlu sabar saja selama satu tahun ya. Bersabar 1 tahun, dia kumpul itu gajinya toh, baru dia beli motor. Tapi dia tidak bisa sabar, dia pengen cepat-cepat, dia jalanlah dia dengan riba. Dia ambil uang, kemudian dia beli motor, dia gadaikan sertifikat PNS-nya, kepegawaiannya, CPNS-nya, P3K-nya, dia gadaikan sertifikatnya itu, dia gadaikan sertifikat rumahnya umpamanya, baru dia beli motor, beli mobil ya. Maka hal itu tidak akan diberkahi seperti itu ya, tidak akan diberkahi, bahkan akan mendapatkan laknat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di majelis itu kalian harus beradab ya, ada adabnya. Ketika kalian di rumah ya, kalian harus punya adab, perhatikan adabnya, jangan ada yang main-main ya. Kalau kebiasaannya di rumah ya meronta-ronta ketika orang tuanya berbicara, maka di sini kalian harus belajar mengendalikan diri ya. Dulu para ulama dulu itu ketika mereka belajar, para salaf, para sahabat itu ketika mereka belajar sedang bermajlis dengan Nabi, ya itu mereka diam mendengarkan dengan seksama. Ya, seakan-akan itu disebutkan kalau kepalanya itu dihinggapi sama burung, maka burung itu tenang dia. Nembal nefakofia itu mi, nefutundo. Saking tenangnya itu, saking tegaknya itu mereka tidak bergerak-gerak. Ya, menyimak. Begitu mereka orang-orang dulu belajar. Nah sekarang nasiahwa nandoningkuhan nokuitomukhono. Siapa itu? Laupan, tapi bukan laupan di sini. Laupan di kan di Paria. Laupan di bagian di sana toh? Kan laupan bukan hanya di sini. Ya. Ya, harus tenang ya. Harus tenang. Salan. Karena salan juga ini. Salan ya. Kalian harus itu Pak, harus belajar mengontrol diri. Jangan banyak main. Ya, di rumah main, di sekolah main. Ya. Mengaji juga main terus Pak. Mau disembeli saja ini. Disembeli mainnya ini. Ya. Disembeli nakalnya, bukan orang yang disembeli, nakalnya ya. Oke, baik ya. Mungkin itu ya yang dapat kita kojak-kojakan malam ini. Nanti minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang macam-macam riba ya. Biar kalian tahu. Kalian bisa ke kafe? Bisa, boleh. Tapi harus cukup motor kendaraan ya. Ya. Harus cukup kendaraan. Ya, di manakah, di Mereka Lasarhan kah atau di manakah? Di mana? Bikin dulu grup. Iya, bikin mi grup. Grup apa namanya majelisnya kita? Pangkers. Pangkalan anak keras. Bukan anak keras ini, Pak Lembe semua ini. Ya.
belum apa-apa, belum baru duduk sebentar sudah mau pulang, ya. Kalian harus jadi orang kuat. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ya, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah-lemah. Ya, harus jadi kuat kalian, ya. Kuat. Oke, baik. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.